Salam Casana Jala Adiguna. Hidup adalah seni menggambar tanpa sebuah penghapus. Jadi berhati-hatilah dalam mengambil keputusan di setiap lembaran berharga dalam hidupmu. Halo pemirsa, senang sekali bersama saya Serda Brili dapat hadir menjumpai Anda dalam berita sepekan Kodik Latal edisi Maret 2023. Sejumlah berita terkini Kodik Latal telah kami siapkan. Berikut berita selengkapnya. Prajurit dan pegawai negeri sipil Kodik Latal menerima sosialisasi pemadanan NIK NPWP dan pelaporan SPT tahunan pegawai di Gedung Mulyadi Kodik Latal Bumimoro, Surabaya pada hari Senin 13 Maret 2023. Komandan Kodik Latal Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono menyampaikan apresiasi kepada kegiatan sosialisasi ini karena pengetahuan dan wawasan yang disampaikan sangat penting, di mana terdapat aturan terbaru perpajakan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, bahwa saat ini telah dilakukan transisi NIK menjadi NPWP dan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan melaporkan SPT tahunan melalui e-filing. Dalam kesempatan tersebut, para personel Kodik Latal juga menerima sosialisasi dari BRI tentang asuransi personal bila ada anggota yang mengalami musibah kecelakaan sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan BRI. Saya memberikan apresiasi pada kegiatan sosialisasi ini karena pengetahuan dan wawasan yang akan disampaikan nanti sangat penting, bahwa saat ini telah dilakukan transisi NIK menjadi NPWP dan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan perorangan SPT tahunan melalui e-filing. Saling membutuhkan, Komandan Kodik Latal Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono menerima kunjungan Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Maman Firmansyah di ruang VIP Mako Kodik Latal pada hari Senin 13 Maret 2023. Laksamana Muda TNI Maman Firmansyah menyampaikan jika Ko Armada 2 siap mendukung penuh kegiatan siswa Kodik Latal dengan menggunakan fasilitas KRI, terutama dalam latek layar. Komandan Kodik Latal Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono didampingi Wadan Kodik Latal Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi menerima kunjungan Kepala Dinas Pendidikan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin di ruang kerja dan Kodik Latal pada hari Selasa 14 Maret 2023. Kadistikal menyampaikan perkembangan terakhir terkait seleksi Diktukpa TNI Angkatan Laut yang memasuki tahapan tukir, di mana hasil tes dari para casis untuk yang lulus murni, presentasinya ada peningkatan dari periode sebelumnya, yang menandakan bahwa pembinaan berjalan dengan baik. Komandan Kodik Latal Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono menerima kunjungan Asisten Personel Kasal Laksamana Muda TNI Rahmat Wahyudi di lobi VIP Mako Kodik Latal pada hari Rabu 15 Maret 2023. Kepada Dan Kodik Latal, Aspers Kasal meminta izin dan restu untuk melaksanakan sidang penentuan akhir casis Diktukpa TNI Angkatan Laut Angkatan 53 tahun 2023 dengan harapan sidang berjalan lancar dan banyak calon siswa yang lulus murni. Sementara itu, ada 230 prajurit strata bintara dari berbagai kota TNI Angkatan Laut mengikuti sidang pantukir yang berlangsung di Gedung Mulyadi Kodik Latal. Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut siap mendidik calon perwira TNI Angkatan Laut yang memiliki kompetensi dan berkarakter kuat lewat program pendidikan pembentukan perwira TNI Angkatan Laut Angkatan 53 tahun anggaran 2023.
Kesiapan tersebut ditandai dengan pernyataan pembukaan pendidikan dan orientasi dan penyematan tanda orientasi siswa oleh Komandan Kodiklatal Letnan Jenderal TNI Marinir Soehartono dalam upacara pembukaan yang digelar di Lapangan Laut Maluku, Mako Kodiklatal Wimumoro, Surabaya pada hari Kamis 16 Maret 2023. Dan Kodiklatal mengungkapkan jika pendidikan perwira merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kelangsungan dan kemajuan organisasi TNI Angkatan Laut di masa mendatang menuju TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Pendidikan perwira merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kelangsungan dan kemajuan organisasi TNI Angkatan Laut di masa mendatang. Pendidikan pembentukan perwira yang saudara ikuti sekarang merupakan salah satu proses pembangunan sumber daya manusia TNI Angkatan Laut sebagai bagian penting dari pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut menuju TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi melepas keberangkatan siswa pendidikan Komando Diko Marinir Angkatan 170 melaksanakan lintas medan atau limet dari Gunung Bromo menuju Nongko Jajar, Jawa Timur pada hari Kamis 16 Maret 2023. Kegiatan latihan praktek Diko Siswa Pendidikan Pertama Bintara Angkatan 42 Gelombang 1 ini diikuti oleh 212 siswa kejuruan marinir. Limet yang memasuki etapa ke-10 tersebut, Wadan Kodiklatal memberikan pembekalan dan memotivasi seluruh siswa Diko agar dalam mengikuti setiap kegiatan harus selalu semangat dan gembira. Usai pembekalan, para siswa Diko selanjutnya dilepas keberangkatannya untuk menguji kemampuan sebagai prajurit petarung dengan berjalan kaki dari Gunung Bromo hingga ke Nongko Jajar sejauh 26 km. Semangat diri, siap kita mengabdi. Inspektur Kodiklatal Brigjen TNI Marinir Amir Faisal mewakili Komandan Kodiklatal Letnan Jenderal TNI Marinir Soehartono menjadi inspektur upacara 17-an yang berlangsung di Lapangan Laut Maluku, Mako Kodiklatal pada hari Jumat 17 Maret 2023. Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Inspektur Upacara dan Kodiklatal menyampaikan bahwa dalam 4 pilar pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut pada tahun 2023, salah satu diantaranya yang terkait langsung dengan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut adalah terbentuknya personel TNI Angkatan Laut yang profesional, dalam artian prajurit yang diperlengkapi dengan baik, terdidik, terlatih, dan tangguh. Pemirsa, berita tadi telah menutup perjumpaan kita pada minggu ini. Saya Serda Brili beserta seluruh kerabat kerja Berita Sepekan Kodiklatal pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jales Veva, Jaya Mahe.